Toharoh zahir, mensucikan anggota yang zahir kita. Kedua, taharatul batin tuhsalu bima'iz taubah wat tasfiyah. Tiang pelungguh sami niki jadi manusia arak hal yang sifat batin di dalam diri kita. Jadi manusia niki ndek zahir doang, ndek sak pedas ruan ta pengengat doang niki, tetapi arak sak di dalam diri kita batin, ya, dan berua rohaniah kita, hati kita. Nah, bahasan Syekh Abdul Qadir Jilani tuhsalu bima'il taubah wat tasfiyah, itu bisa dibersihkan dengan air taubat, nama airnya. Wat tasfiyah, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Harus dua dan niki Bapak Ibu sejalan. Nah, baru niki ibadah sholat yang begitu mudah itu, okay, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang tiang muliakan dan hormati seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan maghrib makin niki lamun dek tiang khilaf makin masuk malam ke-23 mungkin nggih bulan Syawal. Berarti 22 jelo wah tiang pelungguh sami tebilin isi Ramadan. Mudah-mudahan rasa atau kenangan bulan Ramadan kemarin masih tetap terbayang di benak kita, sehingga bulan Syawal niki kita jadikan sebagai bulan peningkatan, tindak lanjut lekan bulan Ramadan. Semangat baru kita setelah kita dididik oleh madrasah Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marak biasa sendiri teman mulai mutalaah atau muzakarah malam mungkin niki ngiring ta'awali dengan kita membaca Fatihah. Di sini Rasulullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh jami'il awliya ila arifin wal ulama ila amilin wal a'immatil mujtahidin wal syuhada'i was salihin, wa khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-'Allamah Habib Bakar Utsman Muhammad Syatadi Miyati wa Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, wa li jami'i masyayikhina wa li walidina. Inna Allah Ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sekali tiba seluruh orang tua kita, nenek moyang kita, guru-guru kita, serta seluruh para dermawan, mutasaddiqin, mutasaddiqat, dan semoga anak cucu kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi generasi yang soleh dan solehah,
dikuatkan iman, Islam, serta mudah-mudahan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya wa lakunatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin rahimakumullah, makin ta lanjutan kajian kita jarin marak kebiasaan sa liwat 2 kali kitab fikih, 2 kali kitab akhlak atau adab atau kitab tasawuf, okay? Sehingga seimbang. Makin niki kita akan coba baca kitab Fathul Mu'in, insyaallah penjelasannya dengan syarahnya, yaitu kitab I'anatul Talibin. Dalam pertemuan sajulu pirana niki, mudahan masih ingat, pengarang atau musannif pengarang kitab niki menjelaskan kepada kita tentang fardu wudu. Okay? Memang wudu niki sampun sering tegawe, sering kita amalkan, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita segarkan ingatan kita supaya betul-betul wudu kita niki lempeng sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah maupun penjelasan para ulama-ulama fikih. Nah, hadirin rahimakumullah, jarin alhamdulillah tiang pelunggu sami tepemolah di sida Allah dengan jalan ibadah. Jadi setiap saat, setiap hari kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang begitu mudah, dan ibadah yang paling mudah itu salat, zikir. Di narak kepeng benang teniki salat tebeng ta. Namun salat niki siapapun statusnya apapun, mau kalangan miskin, setengah kaya, gati, semua ya diperintah sholat, dan ini sangat-sangat mudah. Lamun berhaji Bapak Ibu ulah atau budaya kepeng luwe baru atau berhaji. Berzakat semenuhan juga ulah atau budaya emas misal juluk niki baru tinik atau berzakat. Lagu lamun sholat, nah ini kemudahan. Ya. Sak kedua zikir. Namun sak dua niki dia tabu si tegawe sak menonton molah. Ulin dia tahu wah si titung diri niki kan mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kita tidak pernah mendekat dengan Allah hatta dengan cara yang sangat mudah sekali. Nah, salat nika tentu ada kuncinya supaya Allah Subhanahu wa taala menerima. Kuncinya adalah dengan memperhatikan paling awal gati, yaitu toharoh. Berbicara bersuci, bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Lamun suci lekan najis niki, lamun pedas ruan najis nanika tinggal tekerek, telangan, basuh, cuci, selesai. Lagu lamun hadas, wudu, isi enda cuci. Dengan dia enda berwudu, terganti isi tayamum. Nah, ini harus tahu. Jadi makin tercoba baca secara fikihnya, terus Nabi sebenar hikmah atau hikmatut tasyri', hikmah dibalik aturan-aturan nika. Nah, wudu niki sudah langsung dinyatakan dalam Al-Quran niki Bapak Ibu, ndek napa pihak-pihakan manusia, tapi langsung Allah Ta'ala ngatur berbicara tiang pelunggu sami mersih diri. Ya. Jadi namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirul Asrar, beliau menjelaskan toharoh niki dua. Toharatu zahir tuhsalu bima syariah. Jadi bersuci zahir awak tadi kita sucian.
itu bisa tercapai dengan menggunakan air syariat, bahasa. Artinya menggunakan air yang diatur oleh syariat, atau dalam bahasa sederhananya niki sesuai dengan tuntunan ilmu fikih, bahasa sasak ilmu pekeh kunin. Lagu arak sa pelintir niki bekeh kunin, salah, itu fikih. Okay. Jadi ada tata caranya, bukan semau kita. Bareh tetangga nih ke, itu yang pertama. Jadi toharoh zahir, mensucikan anggota yang zahir kita. Kedua, taharatul batin, tuhsalu bima'iz taubah wat tasfiyah. Tiang pelungguh sami niki jadi manusia arak hal yang sifat batin di dalam diri kita. Jadi manusia niki ndek zahir doang, ndek sak pedas ruan ta pengengat doang niki, tetapi arak sak di dalam diri kita batin, ya, ndek berua rohaniah kita, hati kita. Nah, bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, tuhsalu bima'il taubah wat tasfiyah, itu bisa dibersihkan dengan air taubat, nama airnya. Wat tasfiyah, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Harus dua ada niki Bapak Ibu, sejalan. Nah, baru niki ibadah sholat yang begitu mudah itu, okay, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terbawa jauh sekik doang. Nah, yang penting bersih wah, cara duduk wah. Nah, tak bisa. Okey. Arah sekik, arah tekembe uduk itu suci wah honen niki. Ah, ini masih niki. Sehingga kita niki terdiri dari dua dimensi, dimensi zahir, dimensi batin. Okey. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi begitu pentingnya namanya wudhu niki, sehingga Rasulullah SAW memberikan penjelasan tipat yang pelungguh sami. Fungsi wudhu niki tidak hanya sekadar basuh-basuh anggota saja, tetapi lebih dari itu adalah salah satu cara yang pelungguh sami niki dibersihkan oleh syariat, baik bersih secara zahir maupun bersih secara batin. Rasulullah bermanik, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya, miliki sida kepada dan niki tiang-tiang sida petunjuk Nabi sak bau menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi Allah Ta'ala berkenan menghapus keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Sekik tapus keburukan milih sida bahasa dan carian kita, ya. Wa yarfa'ud darajat, sak kedua sak bau ninggian derajat. Dosa salah tapus, derajat tertaikan. La ilaha illallah. Nggih. Pira gaji Tuhan ni ke? Nggih. Nabi ni ke? Pertama, isbagul wudu' alal makarih, sempurnaan cara tata wudu, lebih-lebih pada saat kita tidak suka. Pas jengken dingin gadi niki telih dengan hidup le sembalun dek narmada lah ketelih nenek ini pengantin baru dia bani sentuh ain dengan saabot luar dek wah laun toh sembayang nen nah kamu nilai kebon bawah dek telih lalu nggih dakan dingin meno nggih dia melepaskan selimutnya untuk mengambil air wudu, ya kan, tetap dia sempurnakan. Dia sekadar
basuh mua doan, dek sekadar basuh ima doan, pokok sak bahasa wah. Itu jadi lamun sempurna tantu wudu, terutama nanti kita dijelaskan tentang rukun wudunya. Ini yang dijaga. Jadi salah satu sebab syarat sahnya wudu itu harus kita paham mana yang fardu, embe sak mula rukun sak nyandang tegawe dek engkanggo tertinggalin. Nggih. Embe sak sunah ndak ada balik. Sak sunah paran rukun, sak rukun parana sunah. Burung nesah laun. Okay. Jadi niki lamun dengan wudu bahasan sempurna si wudu bahasan Rasulullah, manik Rasulullah, baru berikutnya kasratul khotoya ilal masajid, pelewek langkah datang jog masjid. Nah itu penyebab kita dihapus dosa salah. Molah apa deh Bapak Ibu? Molah lagu dak kita kena molah saat yang hidayah. Lagu lamun dengan tertutup mata hati niki berat Bapak. Benar-benar tanda paksa. Nah inilah kelebihan orang yang sudah mendapatkan nurullah, cahaya Allah itu sudah masuk di hati kita, maka dengan mudah kita akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kak syukur dengan niki sa tebang tekican nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah ya. Nah baru saat ketelu lamun toh perbanyak langkah kita ke masjid, intizarus shalah ba'da shalah, baru kita menunggu sholat untuk waktu sholat berikutnya. Nah jadi ndik tak pesan momot mecu istilahnya kan, kita sudah siap untuk kita sholat, syukur misal doa telek masjid berak niki, ini namanya intizarus sholah ba'da sholah, kita tunggu sholat isya setelah kita sholat maghrib. Harap selalu kegiatan ngaji misal kita tetap dicatat sebagai orang menunggu sholat setelah sholat. Ndak wah sholat terus gawe maksiat. Nah tapi kita sholat, setelah sholat itu kita nunggu waktu sholat berikutnya. Insya Allah berembe pun belik dosa salah ke Bapak Ibu, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Nah hadirin rahimakumullah, makin yang lanjutan sedikit ini terbaca juga niki kitab. Jadi fardu wudu niki sitatun, ada 6 bahasan. Ingatan fardu wudu ada 6. Nah ini seandainya engkanggo ketinggalan, lamun terbasuh sa 6 niki arah 4 saja terbesuk. Nggih. 2 dek narak terbesuk. Dengan 6 niki niat dinarak dengan niat, saya enggak niat arah elek dalam hati seke niat sampun tepiranan bahas. Jadi lamun niat niki dek narak wudu niki basuh muka niki ke dia membasuh muka wajahnya lagu dek narak niat dalam mangan iklalah si ngerawas kelawan ngerawas niki. Nah terus lagu sambil berseraup sambil ngerawas dilupa entan jak niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar misal, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, cukup maulah sebenarnya niki aku berniat wudu. Wah kadang jak berniat niki untuk gawe sunah dan kesunatan berniat endah niki jangan kumur-kumur berkumumuh niki hirup ai besok iman terjuluk niki itu sunnah. Nah kesunatan berniat niki nawaitu fi'la sunanil wudu,
aku berniat melakukan sunnah-sunnah wudu. Sengaja aku niki melakukan sunnah wudu. Dek man nawaitu rafal hadasil asghar nika. Pas jingka terbesok mua, ia tak mulai berniat. Sehingga ia jadi penembik wudu niki, iaitu membasuh muka, membasuh wajah. Ya. Wajah niki arah batas. Ndek sekadar besok-besok doang. Tapi tret dengan ni ndek man masih season sekedik ndek man kena air. Tidak sah itu. Yang kat Quran ia molah lagu ia sangka. Lagu lamun dengan teliti, dengan hati-hati, insya-Allah. Nggih. Ren yarak batasan, batas atas, batas lebar. Nah niki antara dua telinga. Batas atas niki. Nggih, kending. Nah, terus duk bawa niki lek dagun teh niki. Lamun dengan berdua bawok tebel, rerek tebel. Nah, lamun cara Jawa niki godek Quran. Godek ni namun kena brewok, nggih. Lamun dengan sasak dong silin tebahit tu sini. Dengan Jawa. Mita rerek kemudian niki kan. Nah, limun tebel niki. Sunnah hukumnya untuk kita menyelat-nyelati istilah niki. Aku dak kanjak ndek enta sebur sampai dalam lalu. Oke. Itu. Nah, niki sak penembik basuh wajah. Nah, sehingga lamun Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Mursyidul Amin, ingat salah terbaca niki. Teringatan Malik sekali. Setiap basuhan itu dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan untuk kita menghayatinya. Lebih-lebih kita berdoa di situ. Tatkala terbesuk muan teniki, nggih? Atau tatkala tendik teman mulailah niki jengkan terbesuk iman teniki, tersuruh terbaca ta'awuz. Nggih, berlindung kepada Allah pada badan sembahyang, solat, sendik teman mulai solat tersuruh ta'awuz. Kami penggulun niki baca qul a'udzu birabbin nas. Arah hadis juga mengatakan tersuruh tersunahan terbaca a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah ya Tuhanku, agar supaya setan itu tidak hadir kepadaku, tidak mendatangiku untuk menggoda. Ya, artinya kan itu kita hayati. Okay. Pas jingkan terbesuk muan teniki, nggih. Jingkan terbesuk muan ingatan niat sambil nanti setelah itu kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, pada saat wajah diputihkannya seluruh wajah-wajah kekasihmu pada hari kiamat. Kekasih Allah, para aulia, para ulama yang diridhai oleh Allah putih, itu lemak kelecang. Nah, nauzubillahi min zalik. Nah, ia yang akan suruh teniki menghayatinya. Wala tusawwit wajhi bi zulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Dendek gati ya Allah, pebidang wajah tiang pada saat seluruh wajah-wajah musuh-musuhmu bidang. Jadi tenunas tipe Allah Ta'ala adekna wajah kita ini berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuhu, pada saat hari di mana wajah
semua wajah berseri-seri. Okay. Ayat dianjurkan kita berdoa. Malah kalau bisa kita hayati, ya Allah, pira lowang nelek muan teniki bapak ibu pitu, okay? Luang mata yang kata suruh. Ternyata 4 anggota tubuh yang kita basuh dalam keparduan atau rukun wudhu niki sumber malapetaka. Yang kata basuh niki wajah, terus kedua napi ima, terus membasuh bukan membasuh, menyapu. Kenapa? Tidak basuh kepala, menyapu kepala, kanca membasuh kaki. Niki sumber pintu masuknya setan. Wajah doan pira niki lengan tama piduk loang mata kedua kan nih ngengat sak ndek-ndek. Jadi dia sambil berdoa, ya Allah, berikan kepadaku kemampuan ya Allah untuk melihat kitab sucimu dan bisa mengamalkannya, kan sambil berdoa diri Tuhan itu. Nah, itu hikmah, istilah hikmatut tasyri', hikmah diatur rukun wudhu. Jadi tidak hanya sekedar busuk-busuk doang, tapi harus kita hayati. Ya. Kemudian 2 luang hidung sak jelap ambuk-ambuk nek dengan terus nggih tuh sumber malapetaka. Biweh apalagi raos ndek-ndek akhirnya wajah doang niki, bahkan kentok 2 kentok niki meskipun itu bukan bagian dari wajah. Lagu angkat luwih dengan besuk mua niki langsung tipak kentok. Nah, adik sah meyakinkan. Saya nggak lihat niki jarak niki lengkungan sekecet niki itu bagian daripada wajah. Niki jarak lengkungan sekedik niki. Ya. Nah, arak dengan berketuan. Apa terdoa-doa dia narak dasar nanti unin. Miak aturan doan baru-baru malik. Lamun toh gawe pardu ye sewah onen. Tulak ke zikir-zikir doa-doa onen. Ini mengagetkan kalau yang seperti i kebunjak. Ulama bukan tidak ada satu orang pun yang menganggap doa-doa itu kecuali ada bacaan-bacaan tersendiri yang dijadikan sebagai rukun. Nah, lamun perombok itu tidak ada yang anggap sebagai rukun. Okay. Ibarat yang perlu kesabi makin arak 2 dengan berdoa balik. Nah, ini supaya lurus masuk kita. Ada yang tak sekedik-kedik makan rombok-rombok si zikir bedalil kecet-kecet bedalil. Ibarat arak sopok dengan berdoa balik bapak ibu. Nah balik niki pokok noh jari nggih, lantai noh jari, pilar wah jari, tembok atap wah tahu wah lagu ndek ngecat dia narak kadu keramik, dia narak kadu pelapon, dia narak kadu semenek jari na balik bau tahu tindok lagu kira-kira nyaman ja idap dah. Berembe perasaan tekaringan apalagi datang temuin tah. Jari seruak-ruak wah nih ke arak batur berdoa balik paden tan sederhana balen ini tan mikir niki dalil akal. Jari balen paden tan sederhana lagu menercet terus gede aro belian keramik mai onin tepian taman sekecet ini julu ada boyaan nasi sekedi nyaman apa tidak nyaman. Perasaan kita senang apa tidak senang, menolak kira-kira ibarat. Okay.
Ini pegawaian-pegawaian sunnah, sesuatu yang dianjurkan di samping ibadah fardu yang kita jaga, itu sebagai penambah rasa supaya hati kita senantiasa nyambung hadir terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ndek barat dengan sak bekelor jadi si nasi doan. Sieun ndek nara. Kandok kelak ndek nara. Cukup be mangan-mangan be wane. Jadi si fardu doan be hana besok mua. Hah? Besok ima sapu sedikit wah mau sembayang terus. Nah, lamun barak menonton teniki denara ida denara anu nidap asri silahkan kan hampar asen. Nah itu angka akhirnya sahabat-sahabat niki nggih ndek nara perintah si Rasulullah Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia nak perintah dengan Rasulullah ni ke sahabat sakmia lagu tepi rengan si Rasulullah kedengah saya baru baca semana ni paran Rasulullah jak sili menggah tiang Rasulullah lah ya terbuka langit isin baru kalimat ni ke bahasan. Gara-gara niki Sayyidina Umar niki mengatakan aku tidak akan tinggalkan bacaan itu nih jak milu nih. No coba aneh. Jarin tidak semua amaliyah-amaliyah yang ada pada ibadah itu nggih di napiran harus dari Rasulullah. Boleh dengan menggunakan dalil-dalil yang umum. Dengan berdoa niki kan dalil umum niki, ud'uni astajib lakum. Pasal Al-Quran kan, berdoalah aku akan ijabahkan doamu. Iya hampir-hampiran termilik berdoa. Minta berdoa jingkan duduk ke ndek duduk. Terserah. Jadi ndek rewel lalu. Harap dengan assalamualaikum, assalamualaikum, bersalam kiri, bersalam kanan, ambil dalil nunin malik nenek kaji nggih uli lamun tah salam-salam apa bila tegawe ke milen nginem milen kedek HP lagu masak saja barak menu kan uli assalamualaikum, assalamualaikum mau tebedait kancing batur bersalam seolah napa ndek iya wah nasa kang barak nikah. Nah niki perlu sekedik niki kan. Saya ngarah sak menolak seperti itu kan. Nah lanjut. Wasalisuha niki sak ketelu niki. Ya setelah basuh muka wah terbaca piranan niki masuk mukanya niki. Ghuslu yadaihi min kaffaihi wa zira'aihi bikulli mirfaqin. Nah yaitu rukun yang tak boleh ditinggalkan dari wudhu itu adalah membasuh kedua tangan. Nah, dari kedua telapak tangan wa zira'aihi dan kedua hasta. Tabe ini kiran hasta. Nggih. Bikulli mirfaqin dengan tiap-tiap sikunya. Lil ayah wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi min sya'rin wa zufrin wa intala. Jadi itu ada ayatnya kan, wa aidikum ilal marafiqi, niki ayatnya niki, dan basuhlah kedua tangan sampai siku. Lagu dende pas sampai siku lalu tersuruk dah sehingga melebihi. Itu jadi ada ensa betul-betul terbasuh namun pas sampai siku lalu baras ndek kena terus sebagian kecil dari siku, maka itu mengakibatkan dia tidak sah. Nah, lebih-lebih sai-sai pebelok basuhan sikunya ima dan niki itu akan menjadi gurul muhajjalin niki lemak nggih pedas akan bercahaya cerita niki lama di dalam yaumil qiyamah.
Demikian wajib juga membasuh seluruh apa yang ada di tempat yang fardu itu berupa rambut dan kuku. Wa intola, meskipun panjang, berbulu imun niki, wajib dibasuh. Kungkun kabeh salik bawa kungkuk niki harus terbasuh. Far'un law nasiya lum'atan fangosalat fi taslis. Jika niki ada satu cabang persoalan atau masalah. Jika seseorang lupa membasuh lum'atan sedikit, arak ketinggalan niki sekecet, lupa ente basuh niki, ya. Fangosalat fi taslis, kemudian terbasuh di basuhan yang ketiga, au i'adati wudu'in, atau mengulangi wudu, ulang wudu niki, linisyanin lahu, karena dia lupa, la tajdidin wahtiyatin, bukan pada wudu yang baru atau memperbarui wudu. Wahara wudu niki Malik memperbarui wudu, nah, bukan di situ, tetapi betul-betul wudu saat pertama, okay? Nah, wahtiyatin, dan basuhan untuk berhati-hati. Jadi arak sekecet anggota niki ndek man terbasuh, okay? Tetapi bukan pada saat dia memperbarui wudunya, atau dia membasuh tapi untuk hati-hati. Kebesuk bemeh nih sagetan bares, aku lupa. Bukan begitu, tetapi ini benar-benar dia membasuhnya pada basuhan ketiga, okay? Ajza'ahu, maka sah. Yang kan telu kali niki, jadinya 3 kali itu dianggap sudah menjadi bagian daripada rukun wudu, okay? Tidak hanya sekadar napiaran dianggap sunnah meniga kalikan basuhan, tetapi arak dia arak ndek man tebesuk dia kunin tebadak si batur lihat samping ta, oh kunin amun besuk terus elek basuhan sak ke 3, maka sah wudu itu, okay? Nah, itu maksudnya. Jadi ndek napa, karena dia berhati-hati, okay? Ngajarin niki, jadi besok iman niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nggih, dendek gati barak caren kanak, berbe caren kanak, pokon sak lepas iman, jadi caren teniki ngelelek lengan atas, nggih, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dari telapak tangan sampai siku. Berat niki atau berat niki jarin? Lamun niki berarti siku sampai telapak tangan. Biasa ngecer niki kan, cuma nek doa nih man. Tapi tidak apa-apa sih, cuma nanti abdoliyahnya, keutamaan, jadi surut menentan. Baru temenek terus kanggo. Di kanggo doang sudah kata menentan, okay? Tapi lamun bait, okay, teks daripada Al-Quran itu berarti telapak tangan tebe julu baru jok siku. Gak pada dengan tayamum, okay? Dinarak dengan tayamum telengan bejulu usap, niki lengan tengah usap, okay? Nah, ujung jari sampai siku baru terus tulak depte. Itu tata cara kita wudunya apa, membasuh 2 tangan. Nah, dalam keadaan nikah
Ya tahu tak ingatan Malik. Imam Ghazali menganjurkan supaya kita sadarkan diri kita bahwa dengan tangan inilah sebagai sumber kita melakukan tindakan-tindakan macam-macam. Gara-gara iman teniki kan biweh tende, apalagi zaman makin biweh tetedok lagu iman tadi tedok. Nah, ini perlu diuduk secara batin, ini yang perlu ditegaskan. Lamun uduk secara zahir niki wah bawas itu besok wah bersih mones, lagu uduk secara batin ini yang perlu kita tegaskan di dalam hati kita. Ya Allah, jadikan tangan saya ini agar senantiasa di arah kebaikan, ngono kan? Ndek te gawe sandek-ndek si iman tenike baik zalim dan sebagainya. Maka negara itu rusak gara-gara tangan juga kan. Amerika menidon dan ngenop iman dan zalim, okay? Nah, sehingga disunnahkan kita, dianjurkan kita berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah beng tiang, nah, kicanin tiang niki ada yang mau jauh kitab catatan amalku itu dengan tangan kanan. Oke. Okay. Nah, wahasibni hisaban yasira, dan hisaplah kami dengan hisap yang ringan. Hidueun niki sambil terbasuh iman teniki timbang momot kan dalam hati ente. Okay. Ya Allah beng tiang lemak kitab catatan amal tiang lekan tangan kanan dait pemola hisap tiang ya Allah. Ya. Wa a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali, ya, aw min wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sekali-kali engkau berikan kitabku dari tangan kiri atau dari belakang punggung, mudi dengan tekapekan. Nah, itu sehingga mantap hidup terus. Dek na hampa ya, dek sekedar basuh saja kan. Oke, lanjut. Wa rabi'uha mashu ba'dhi ra'sihi, dan rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepalanya, kan nuz'ati wal bayadil ladzi wara'al udhun, seperti nuz'ah atau an-naz'ah. Nuz'ah niki kena nuz'ah niki arak putih niki sekedik di atas niki. Nah, iki mudi kan mundur niki. Nah, jadi ndak cukup niki doang, niki arak mundur. Nah, wal bayadil ladzi wara'al udhun, dan kulit yang putih yang ada di belakang telinga. Kulit yang putih ada di belakang telinga niki arak bawat niki arak nih. Basharin au sya'rin fi haddihi, baik itu berupa kulit atau berupa rambut bulun, nggih, sesuai dengan batasannya. Jadi bulu kanggo niki arek li YouTube niki dek nesah unin niki arek ustad kang nyonya niki harus te kulit niki unin. Itu berarti ya kurang betelengu aran baca kitab. Okay. Jarin kulitnya atau rambutnya. Ini bagian daripada kepala juga, ini bagian daripada kepala rambut itu. Ya. Nah, walau ba'dha sya'ratin wahidatin, meskipun hanya sebagian atau setengah daripada satu rambut.
molah gati lamun mazhab Syafi'i. Ni bulu dah sibuk belo bulu dah niki sekecet niki. Ndek dah boleh, ndek dah kosok-kosok selaput bulu dah kan. Setengah si bait misal atau kita sama ama sekecet si bait telek teh. Wasah wah dah. Si molah di badah niki lagu makat sekokok ke kebun bawah ngalir air. Dia milih wuduk lagu yang menek. Semono ana doan sen besok. Nggih. Qala al-Baghawi yang bagi alla yujzi'a aqallu min qadrin nasiyatin. Imam Baghawi menjelaskan sepatutnya nggih tidak mencukupkan hanya atau lebih sedikit dari sekedar ubun-ubun. Jadi sak sepala lalut dakan japaran molah no kan. Jadi lagu sekecet isi celuk no. Ndak berat meno kan pasir niki. Nggih. Nah, hadirin rahimakumullah. Nanti yang baca selaput niki kita singkat. Nah, jadi tersebutan lihat niki wa qawluhu walau ba'dha sya'ratin wahidatin walau kana al-mamsuh ba'dha sya'ratin wahidatin fa innahu yakfi. Jadi ditegaskan lagi dalam kitab I'anatul Talibinnya dari kepala yang diusap nggih mamsuh niki yang diusap ndek magsul ndek sak tebasuh. Jadi ningetan niki. Jadi lamun otak bulu niki diusap biaran usap niki aran ngusap no aran ngusap lamun membasuh elekan ain cerceran ain. Jadi ini hanya diusap. Jadi kalau hanya setengah rambut saja sebagiannya saja itu sudah cukup. Oke. Nah jadi lagu sebagai penyempurna nggih, sebagai kesempurnaan daripada kita membasuh niki tersuruh dan niki napiaran cara niki yang sempurna nggih. Kalau sah itu sekedar, tapi yang sempurna tapi dan contohkan ujung jari nempel pada ujung jari, jempol nempel elek napiaran pelipis dah nggih. Dekat selenseng niki. Nah tabe terus jauh mudi putar jek julu malik tulakan, itu sempurna. Nah yentan niki duduk dari mazhab Maliki dan kanggo hanya sekedar barak niki. Lamun di mazhab Syafi'i sekedar niki wah kanggo. Aku lamun kagaya Imam Maliki harus lapu otak dah. Nggih, makanya caranya gini. Gitu. Nggih. Nah, niki sunnah. Demikian juga dengan sak besorban. Niki lah lamun nilai Arab niki lama Arab Mekah niki arak dengan niki ndek basuk ndek nusap otak niki sorban sin usap tunin niki wah niki kanggo napa ndek. Ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tidak cukup, harus usap otak terjuluk baru terusap sorban. Saliki teh lampak antar juk teh no. Nah niki namun mazhab lain arak ngangguan tapi dengan syarat. Arak syarat niki sorban dengka cengak wah dengka den bau terbuka wah niki misal dia sakit robok misal dengka kanggo terbuka misal nggih, atau dia bersorban wah diikat niki dan terbuka warak, kemudian dia akan napiaran menghadapi perang misal niki
maka boleh untuk mengusap sorbannya itu, tapi sebelum memakainya itu harus dalam keadaan suci dulu. Pada barak dengan kadu sepatu boot hub, boleh mengusap sepatu na doan, ndek usap, ndek na basuh naen kan, sepatu doan si na usap. Itu harus dipakai dalam keadaan suci dulu. Wah anu niki terbesuk dulu niki, wah tak usap baru terus kadu niki. Nah, itu di mazhab yang lain. Nggih. Hanya sekedar penambah anu doan niki nggih. Penambah wawasan istilah niki. Ajarin begitu juga kita dianjurkan untuk berdoa tatkala kita membasuh kepala kita, nggih. Nah, Allahumma ghashini bi rahmatik, ya Allah liputi aku dengan rahmatmu, nggih. Ya Allah icanin tiang rahmat, wa adhillani tahta arsyika yauma la zilla illa zilluh, naungi kami, nggih, dengan naunganmu di saat tidak ada naungan pada hari kiamat niki, hanya naunganmu saja yang ada. Yo ni jengkeun ta besok, jengkeun ta usap kepala kita. Masya Allah, kan ini sesuai niki kan. Kepala niki kita bayangkan juga, dan ini sebagai Victor, istilahnya pusat pemikiran yang kotor. Yang kan tak usap niki. Ya Allah sambil berdoa, nggih. Ya Allah arahkan pikiranku ini pada pikiran yang baik, nggih. Tidak berpikir yang jelek-jelek. Nah, itu baru kemudian kita wa khamisuha, dan rukun yang kelima ghuslu rijlaih bi kulli ka'bin, yaitu kita membasuh kedua kaki masing-masing mata kakinya. Min kulli rijlin, masing-masing kaki, au mashu khuffaihima bi syurutihi, atau mengusap kedua sepatunya dengan syarat-syaratnya. Nah niki ilek naen teh, nggih, harus di atas mata kaki itu sempurnanya, ndak pas lalu ilek mata naen teh. Ini bagian dari bab niki, sesuatu yang tidak sempurna lamun de enta peluan si enta basuh niki, maka atasan si teba basuh niki itu bagian daripada penyempurna yang diwajibkan juga. Okay. Nah niki ada masalah sekedi far'un, ini satu cabang masalah. Lau dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'daha, anden tama dui iki arak gerang tersunjuk si dui, nggih, pada kakinya, wa dhahara ba'daha, dan nampaklah sebagian dari duri itu, pedas ruan niki muncul. Wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha li'annahu sara fi hukmi zahiri, maka wajib hukumnya untuk mencabutnya dan membasuh tempatnya, karena itu dihukumi zahir, sesuatu yang nampak. Arak muncul sekecek niki, arak ruan niki onas dui lembain atau dui nyiur no Pak, cabut niki tak terbesok niki no gara-gara duit senyolet ibu, gara-gara no terus itu dihukumi zahir niki, sesuatu yang nampak. Nah, fa in istatarat kulluha sarat fi hukmil batin lagu, maka jika tertutup semuanya maka jadilah yaitu dihukumi sesuatu yang tidak tampak. Tama duit lagu ketutup, ya wah peleng, nah maka itu dihukumi sesuatu yang tidak tampak. Cukup wah luah na doan tak usap, ditulak lalu bikek-bikek, nggih. Nah,
fayasih wudu'uhu, maka sah wudu'nya. Walau tanaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatashaqqaq. Dan sekalipun bengkak di kakinya, ya barak, ya bak, cara kebon bawah, nggih. Jadi di kakinya itu jangan kebak niki, nggih. Nah, ini naik atau di selain kaki, maka dia tidak wajib membasuh bagian dalamnya. Malam yatasyaqqaq, selama dia tidak terbelah. Lagu lamun bengkak terus belah niki, maka wajib hukumnya untuk dicuci, dibasuh niki, nggih. Nah, fa in tasyaqqaqa, jika dia terbelah, wajib ghuslu batini, maka wajib membasuh bagian dalamnya, nggih. Malam yartatik, selama dia tidak menutup kembali, selama ndekna ketutup malik. Jadi niki sesuatu yang perlu untuk kita pahami, ndak teragu-ragu jarin, atau ndak ta lengah gara-gara duit senyolet dan sah wudu dah. Tambihun, peringatan. Nah, malik peringatan niki rak masalah, nggih. Zakaru fil ghusli annahu yu'fa an batini uqadis sya'ri. Nah, jarin ulama menyebutkan di dalam persoalan mandi junub misal, nggih, bahwasanya dimaafkan bagian dalam ikatan dari rambut, ya gimbal rambut niki, bulun berat dengan bulu rege no. Arak bulu gimbal kok. Nah, jadi dimaafkan itu. Dengan nina biasa dengan mamu kan jarang, nggih. Niki ya bulun niki wah kepel-empel, nggih. Nah, iza in aqada binafsih, apabila dia itu terikat dengan sendirinya, memang iya nu diri nu hanike bulu nike. Nah, wa ulhiqa biha mani betulia binahwi tabu' lasiqa bi usuli sya'rihi, demikian juga disamakan dengan orang yang punya ikatan rambut gimbal itu, nggih, yang terikat dengan sendirinya itu, orang yang ditimpa seperti telur kutu, igutuan otak niki, nggih. Nah, bertelur nerun niki lasiqa bi usuli syarihi, yang menempel di akar rambutnya, hatta mana'a wusulal ma'i ilaih, sehingga dapat mencegah, nggih, sampainya air. Nah, walam yumkin izalatu, sedangkan dia tidak mungkin untuk menghilangkannya, itu dimaafkan. Wah aneh dedek anu lalu, wah kembiaran anu apa anu serok lalu menokan. Nah, jadi syariat itu juga begitu mudah, nggih. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, maka baru niki jadi ara hikmah lain juga. Ini sekedik dulu. Hikmah lain di balik kita membasuh anggota tadi. Kan sikit dulu baru wah 5 baru deh. Nah, 6 tertib. Nah, jadi 6 tertib menurut mazhab Syafi'i kance mazhab Hambali tertib. Nah, niki artinya tertib niki bisa julu tepejulu samudi tepemudi sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Apa dasar hukumnya? Ibda'u bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Jadi wah tersusun dalam ayat tentang wudu ni ke bisa berjulu ta pejulu bisa kemudian pemudi. Nah, kemudian saat kedua berdasarkan amaliyah Rasulullah. Iya wah cara wudu ndek wah sak pejulu naik baru mua. Nah, nggih. Itu dalam mazhab Syafi'i niki ada tertib niki, nggih. Nah, kemudian sedikit tambahan dulu niki. Jadi dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, ya aran kitab niki Syekh Ahmad Al-Jurjawi mengatakan
ia angkat sebab nika suruh wuduk niki macam-macam terbesuk. Saya ingat lemak nika kita yang pelunggu sami tebang nikmat si Allah Ta'ala, iaitu berupa kenikmatan-kenikmatan surga, dan itu bisa diraih, bisa diperoleh harus dengan menyucikan anggota kita dulu. Lemak elek surga bahasa Ibnu Abbas niki menjelaskan, nggih. Nah, jari ni yang kata suruh nika istinja nggih, besok ni menek kanca besok iman dah nika nggih. Besok saya ingat lemak tiang pelunggu sami niki li mubasyaratil huril ain. Saya ngajak bergaul kanca hurul ain, bidadari. Jadi ada sandak ta bais saja milik anggot barang. Jadi itu yang kata suruh besok mua niki nabi lin nazri ilal wajhil karim, untuk kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Lagu ndak indang ndak menghayal marak tiang pelunggu sami sak telek inak dah apa sak telek inan kanak nah, oh meni jaga ndak, bukan begitu nggih. Laisa kamitslihi syai, Allah ndak barak meno berbentan tak mati dulu menit man mati milih anu kan yakin bewah. Nah, jadi itu tujuannya kita membasuh muka, karena kita dipersiapkan untuk melihat daripada nurullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita basuh kedua tangan kita. Saya ingat Nabi lil akli nggih fi mawaidil jannah niki, karena kita besok itu akan mengambil makanan dari makanan-makanan surga. Mawaid, maidah, dulang surga lemak. Jadi lamun kotor iman niki tidak layak untuk kita mengambil makanan surga. Nah niki basen niki terus begitu juga kedua tangan kita dibasuh sampai niki. Saya ngajak pegaduan lemak gelang surga. Kemudian istinsyak ngirup air niki nggih. Saya ingat Nabi tiang pelungguh sami niki lemak jata ambun surga bahasa Ibnu Abbas. Masuk telinga, saya ingat era niki kita akan mendengar panggilan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada sendal tekedok nggih. Termasuk kaki kita, saya ingat dia akan melangkah lil masyi ilal jannah, dia akan melangkah ke surga, akan tetap di atas sirat yang kata berdoa ni, yang kata besok naik niki, Allahumma tsabbit qadami alas sirat, ya Allah kokohkan kakiku ini agar supaya dia tetap berada di atas sirat. Niki hadirin rahimakumullah nggih. Liwat isa niki nggih, niki tajang kiring pelungguh sami. Mudah-mudahan sasekedik niki memberikan kita penyegaran ingatan serta termotivasi untuk mengamalkan wudhu niki tidak hanya untuk kepentingan ibadah fardu semata, tetapi untuk kita melakukan ibadah sunnah atau sehari-hari kita dalam keadaan suci. Ngiring kita tutup dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Demikian kurang lebihnya, tiang minal maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.